Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua dan seluruh pemirsa di tanah air. Di sini kita mendengarkan YouTube dari Yeri Channel. Yang YouTube ini dimana dibuat untuk membantu anak yatim, fakir miskin, dan janda miskin. Jadi saya minta bantuan kepada pemirsa sekalian supaya menolong saya like, komen, dan subscribe. Nah, di sini kita akan menyajikan berita di balik berita dari Detik. Kita nggak menyangka, udah berapa kali kita dengar kasus di pesantren. Pesantren sinilah, pesantren sanalah, pesantren situlah. Sekarang lagi terjadi di pesantren Batam. Ceritanya begini dari Detik. Berulang kali guru pesantren di Batam cabuli santri sempat pulang ke Gresik. Jadi di sini seorang guru pesantren di Batam, negeri asalnya adalah Gresik, melakukan mencabuli santri. Jadi udah di mana-mana kita dengar di pesantren ini dicabuli udah berapa tempat. Nggak menyangka-nyangka kita, padahal pesantren itu tempat mendidik orang berakhlak, beriman semuanya. Ini kayaknya guru pesantren tidak beriman, ya kan? Tidak ada imannya nih guru pesantren. Nah, di sini kita terangkin ya, Batam. Seorang guru di salah satu pesantren di kota Batam, Kepri, Kepulauan Riau ya. Kepri itu Kepulauan Riau. Berinisial HD 25 ditangkap usai dilaporkan mencabuli seorang santri laki-laki. Ini yang dicabuli santri laki-laki. Gimana seleranya ini guru pesantren yang dicabuli pesantrennya laki-laki. Aksi pencabulan itu dilakukan tersangka berulang kali dari Februari sampai bulan Mei 2023. Kapolsek Sungai Beduk AKP Beni Sahrizal mengatakan korban merupakan santri laki-laki berusia 30 tahun. Kejadian itu terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi atas perbuatan sang ustadz bulan Juli kemarin. Jadi Pak Ustadz ini seleranya ke anak laki-laki. Seleranya udah selera miring ini. Udah Pak Ustadz kelainan kelainan wataknya ini, ada kelainan otaknya. Kasus pencabulan ini terungkap saat korban inisial A 13, jadi si korban A ini umurnya baru 13 tahun, menceritakan kejadian pencabulan oleh gurunya berinisial HD di pondok pesantren tempatnya bersekolah, kata AKP Beni, Sabtu 12 bulan 8 2023. Sebelumnya pihak pesantren mengeluarkan HD dari pesantren dan mengembalikan pelaku ke kampung halamannya di Gresik. Nah, jadi Pak Ustadz ini orang Gresik, Jawa Timur. Pelaku pun diburu polisi hingga akhirnya ditangkap di kampung halamannya setelah Polsek Sungai Beduk berkoordinasi dengan Polsek Gresik. Jadi Bapak Ustadz mengajar dari Gresik di Batam. Setelah ngajar di Batam, dia melakukan perbuatan yang tak terpuji, yaitu mencabuli santrinya berinisial A umur 13 tahun. Sebelum mengeluarkan HD ya,
Pelaku langsung dikeluarkan dari sekolah pesantren tersebut karena pelaku HD direkrut dari Gresik, kemudian ia dipulangkan ke kampung halamannya, ujar Pak Kapolsek. Kini pelaku sudah dibawa ke Batam. Jadi Pak Ustadz diambil di Gresik, udah dibawa ke Batam oleh pihak kepolisian. Jadi tujuannya dibawa ke Batam untuk memproses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, HD mengaku perbuatan cabulnya itu dilakukan lantaran pelaku kecanduan menonton film porno. Duh, Pak Ustadz hobinya nonton film porno. Nah, seharusnya Pak Ustadz hobi baca Al-Quran dan hobinya berceramah. Jadi saya salahin juga pesantren Batam, kok salah pilih guru yang dibawa ke Batam dari Gresik. Masa Pak Ustadz yang hobi nonton film porno disuruh ngajar di pesantren? Jadi lucu juga ya. Pak Ustadz ini tidak pernah baca Al-Quran, jadi hobinya nonton film porno gitu ya. Terus pengakuan pelaku HD, ia mengaku tak kuat menahan nafsunya usai menonton film dewasa. Loh, usai menonton film dewasa, Pak Ustadz tidak kuat menahan nafsunya. Ia kemudian ke kamar korban, kemudian melakukan persetubuhan terhadap korban. Bagaimana melakukan persetubuhan ya? Kalau dengan anak pesantrennya laki-laki, berarti maaf ya, dari mananya? Mungkin saudara tahu lah ya, gimana cara kerjanya ya. Teknik kerjanya menyetubuhi anak laki-laki oleh seorang laki-laki ya. Perbuatan pelaku dilakukan berulang kali dari bulan Februari tahun 2023, 3 bulan Mei 2023 ujarnya. Polisi menyebutkan pihaknya saat ini masih mendalami dugaan korban lainnya dalam kasus tersebut. Sejauh ini menurutnya baru diketahui 1 orang korban. Masih kita dalami apakah ada korban lain. Sementara masih 1 orang, yakni korban yang melapor, ujarnya. Polisi juga menyebutkan korban A saat ini ditangani PPA Kota Batam. Jadi korban A yang umurnya 13 tahun sudah ditangani oleh PPA Kota Batam. Sementara pihaknya menyelidiki kemungkinan adanya korban lain di pesantren. Korban ditangani PPA untuk memulihkan kondisi psikologisnya pasca kejadian yang menimpanya. Sementara pelaku HD kini ditahan di Polsek Sungai Bedu. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Kacau Pak Ustadz ini. Bukannya baca Al-Quran ya, malah nonton film porno Pak Ustadznya. Jadi kalau kita pikir-pikir Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz ini seorang Ustadz berinisial HD 25 di Kota Batam, Kepulauan Riau, yang mencabuli santri laki-laki. Aksi itu dilakukan HD usai menonton film porno. Kasus pencabulan ini terungkap saat korban A13 menceritakan kejadian pencabulan oleh gurunya berinisial AD di pondok pesantren tempatnya bersekolah, kata AKP Beni pada Sabtu 12 bulan 8. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Jadi setelah bercabul itu Pak Ustadz
rupanya diberhentiin oleh pihak pesantren dan dipulangkan ke kampung halamannya. Setelah dipulangkan, dalam hasil pemeriksaan dilakukan terhadap korban akibat kecanduan menonton film porno. Jadi Pak Ustadznya hobi nih nonton film porno ya. Kacau korban. Jadi usai menerima laporan dari koordinasi dengan Polres Gresik dan menangkap pelaku HD, pelaku langsung dibawa ke Batam pada akhir Juli. Jadi akhir Juli kemarin pelaku udah dibawa ke Batam. Tanggung di situ ya, Pak Ustadz. Jadi kalau kita pikir-pikir Ustadz itu kedok berarti. Nyampe di pesantren mencabuli inilah. Belum lama ini kedengaran sama kita pencabulan di kota Bandung, sampai hamil, sampai melahirkan. Sekarang udah divonis guru pesantrennya dihukum mati. Terus perkembangan selanjutnya dia lagi banding, kita belum tahu. Jadi kita berdoa seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dimanapun pesantren ini tidak terjadi yang kita inginkan lagi. Karena kita sebagai orang tua menyerahkan anak kita ke pesantren 100% tidak pulang, makan dan minum ada di pesantren, dan dengan harapan anak kita ini pulang dari sana menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang terdidik, menjadi anak yang soleh, dan menjadi anak yang terhormat. Dan dewasanya nanti anak kita ini bisa untuk jadi tuntunan, untuk jadi pedoman hidup. Tahu-tahu di pesantren banyak saja guru yang bejat, yang mencabulin lah anak santri-santri laki-laki, yang mencabuli lah santri-santri perempuan, sampai melahirkan, sampai punya anak. Yang laki-laki dicabuli juga. Bagaimana ini kita berpikir seorang guru di pesantren yang kita percaya menitipkan anak siang dan malam, dan anak pun juga tidak pulang-pulang, malahan anak kita ya malang nasibnya disetubuhi oleh guru-guru di pesantren. Jadi kita meminta harapan yang sebesar-besarnya kepada pesantren, tolonglah didik anak kami baik-baik dan pulang dengan baik, dan udah punya ilmu dan punya keimanan yang tinggi dan jadi anak yang soleh. Itu yang kami harapkan dari pesantren. Jadi untuk malam ini cukup sekian dulu. Saya dari Yeri Channel mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat malam.